Debbie di Bondowoso. Tenaga kerja yang berada di agroindustri UD Debbie yaitu tenaga kerja luar keluarga. UD Debbie menggunakan 2 tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi hingga pengemasan. 2 karyawannya memiliki bagian tugas masing-masing. 1 bertugas untuk mengupas kulit singkong, 1 bertugas untuk menggoreng singkong yang telah dicuci dan dipotong. Gaji para karyawan dihitung harian, yaitu 20.000 per hari. Sekali produksi, agroindustri UD Debbie menghasilkan 4 kantong plastik besar sekitar 125 kg per kantong plastik. Untuk modal yang digunakan pada awal pembuatan agroindustri UD Debbie menggunakan modal sendiri. UD Debbie telah berproduksi sejak tahun 2008 hingga saat ini. Agroindustri UD Debbie dikelola sendiri oleh pemilik agroindustri. Laba yang diterima sekarang yaitu 100.000 sampai 200.000 per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transportasi. Transportasi sendiri sangat berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Mengapa dikatakan penting? Karena kebanyakan suatu produk diproduksi dan dikonsumsi bukan dalam satu lokasi yang sama, sehingga membutuhkan alat pengangkutan atau alat transportasi untuk mendistribusikan produk tersebut. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk memainkan peran dalam melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang sudah jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasok suatu perusahaan atau agroindustri. Transportasi sendiri merupakan pemindahan manusia, barang, atau jasa dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat transportasi yang digunakan pada agroindustri keripik singkong UD Debbie. Agroindustri ini menggunakan alat transportasi berupa mobil pick-up milik pribadi. Mobil pick-up ini digunakan UD Debbie untuk mengangkut bahan baku singkong dari lokasi petani menuju lokasi produksi atau tempat agroindustri tersebut. Sedangkan dalam proses pendistribusian, UD Debbie tidak mendistribusikannya menggunakan alat transportasi milik pribadi, melainkan para tengkulak yang bekerja sama dengan UD Debbie mengambil sendiri produk keripik singkong yang sudah jadi di lokasi produksi atau di tempat agroindustri tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Apriawan dengan NIM 191510601132 akan melanjutkan penjelasan terkait SCM di UD Debbie sebagai penghasil keripik singkong. Setelah dilakukan transportasi, maka akan melanjut ke pengolahan. Nah, di pengolahan sendiri ini ada beberapa proses yang harus dilakukan di UD Debbie sendiri. Yang pertama itu adalah penyediaan bahan baku, di mana bahan baku ini dari UD Debbie didapatkan dari petani sekitar yang telah bekerja sama dengan UD Debbie. Setelah itu singkong yang telah didapatkan akan melalui proses pencucian dan pengupasan. Singkong yang cukup umur sekitar 5-8 bulan lalu dikupas kulitnya dengan menggunakan pisau. Kemudian dicuci dengan air bersih dan direndam sekitar 5 menit. Setelah itu masuk ke pengirisan. Singkong yang telah dibersihkan kulitnya dan dibersihkan menggunakan air bersih akan masuk ke mesin pengiris yang berbentuk bulat lonjong. Setelah itu masuk ke proses penggorengan dan pengeringan. Setelah dilakukan pengirisan, dari keripik singkong ini akan masuk ke proses penggorengan dan pengeringan. Penggorengannya menggunakan kompor yang terbuat dari semen dan batu bata, yaitu berbentuk tungku.
Proses penggorengan ini ditambahkan dengan mentega yang dicampurkan ke dalam minyak goreng sehingga keripik singkong terasa renyah. Setelah masak, keripik singkong ditiriskan. Setelah ditiriskan, keripik singkong diberikan bumbu yang khas milik UD Debbie. Nah, setelah itu masuk ke pengemasan atau packaging. Setelah melakukan proses penggorengan dan sudah matang dan sudah melakukan pengeringan, akan masuk ke pengemasan dan packaging. Nah, di sini pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik dengan ukuran 250 gram. Di dalam pengemasan, pengusaha keripik singkong UD Debbie juga mencantumkan merek produk. Di dalam merek produk terdapat nama produk, alamat, nomor sertifikat aman dari Dinas Kesehatan. Mungkin itu untuk penjelasan dari pengolahan keripik singkong di UD Debbie. Saya Hasanah dengan NIM akhir 1130. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rizky. Proses selanjutnya yaitu proses distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah proses tersampainya barang atau jasa dari produsen hingga ke konsumen. Distribusi yang terjadi di agroindustri keripik UD Debbie yaitu bermitra dengan pengecer yang nantinya didistribusikan kembali hingga ke konsumen akhir. UD Debbie ini bermitra dengan beberapa pedagang pengecer di Kabupaten Bondowoso dan juga Kabupaten Situbondo. Selain itu, UD Debbie juga menjualnya keripik singkong langsung ke konsumen akhir. Artinya, konsumen dapat langsung membeli ke agroindustri UD Debbie. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mahrus. Penyimpanan. Penyimpanan yang ada di agroindustri UD Debbie menggunakan penyimpanan sederhana dengan penyimpanan keripik singkong pada plastik bal besar. Kemudian diikat dan disimpan di tempat yang sejuk.